Pendakian panjang bukan cuma soal kekuatan fisik semata. Kita harus menjaga batin agar tetap stabil, menjaga sikap agar tidak bersinggungan dengan kawan yang lain, menjaga pemikiran agar tidak terfokus pada hal-hal buruk, dan yang pasti menjaga diri agar selamat hingga pulang nanti. Tujuan kami kali ini adalah Provinsi Aceh. Dari kota Bandung, kampung halaman saya, tidak ada penerbangan langsung ke Aceh. Alhasil, saya dan Ganda Wijaya alias Mang Batman harus terbang dulu ke Medan. Nanti dari Medan lanjut lagi. Belum apa-apa, ternyata bagasi yang kami bawa berlebih. Ini tentu saja disebabkan oleh banyaknya keperluan tim yang harus kami sediakan. Apa boleh buat, mesti bayar over bagasi. Seberes mengurus bagasi lagi, saya dan Mang Batman bertemu dengan dua sobat yang berangkat dari Cengkareng, yaitu Furki Syahroni yang kali ini berperan sebagai juru kamera, serta Reza Dwianda alias Ejak Mas Kumis yang rencananya akan menjadi manajer konsumsi dan koki selama berada di gunung. Beng-beng itu kan, kalau beng-beng kan terlalu gede kan budgetnya, paling nanti dialihin ke coki-coki. Karena coki-coki itu satu kotak, itu kan sama-sama coklat ya. Karena coki-coki itu satu kotak cuma 18.000 dan isinya itu bisa sampai 20 lebih. Kalau beng-beng itu cuma 10 pieces itu, enggak 100, kalau dibutuhkan itu 140 pieces itu 280.000. Kalau banget. Iya makanya. Kenapa nggak gula merah aja kayak orang jadul? Boleh. Kok dulu. Selepas makan siang, karena jadwal pesawat yang berbeda, kami kembali berpisah. Ejak dan Furki berangkat lebih dahulu, sementara saya dan Mang Batman menyusul sekitar 2 jam kemudian. Kami tiba di Aceh ketika hari sudah menjelang sore. Meski begitu, di sini matahari masih menyoroti bumi dengan tegasnya. Maklum, di Provinsi Aceh, sore datang 1 jam lebih lambat dibandingkan Jawa Barat. Ini apa nih? Kain apa namanya? Ini namanya kain Aceh. Ini Ya. lambangnya itu adalah pintu Aceh. Oh. Nah, keunikan pintu Aceh itu dia terlihat besar, jadi semakin dekat itu semakin kecil. Sebuah mobil menghampiri kami berdua. Isinya ada Furki, Ejak, dan juga Afri Rizky, seorang petualang asal Aceh yang sudah pergi ke banyak gunung di luar negeri. Kami mengenalnya dari Ejak. Afri juga akan ikut dalam pendakian kali ini. Uniknya, kami benar-benar disambut. Jadi malu, seperti pejabat saja. Jadi akan kemanakah tim Atap Negeri? Sudah bisa ditebak, Gunung Leuser adalah destinasi kami kali ini. Gunung ini memiliki trek terpanjang se-Asia Tenggara. Iya, bukan cuma di Indonesia, tapi se-Asia Tenggara. Panjang trek yang harus ditempuh untuk pulang dan pergi lebih dari 100 km. Dapat dibayangkan betapa mendengarnya saja sudah membuat mental sebagian orang ngedown ya. Tapi apa mau dikata, Leuser sudah lama menjadi incaran ekspedisi Atap Negeri. Mumpung ada sekumpulan sahabat yang mau menemani, gas sajalah. Besok lusa belum tentu ada kesempatannya. Di kota Banda Aceh, Afri mengantar kami berkeliling sekaligus belanja. Mengelola makanan untuk belasan hari bukan hal mudah. Baik sekali Ejak mau mencoba untuk mengatur manajemen makanan pendakian panjang, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Semangat Ejak, nanti saya bantu makan aja ya. Hehe. Cemilan buat 14 hari di hutan.
Nih, Perlu. sangat-sangat perlu ini. Itu kayaknya aku juga mau nambahin deh. Iya kan? Apa benar aku ini orang waras? Oh iya, ini merupakan kali ketiga saya ke sini. Pertama waktu backpacking menuju titik nol pada tahun 2013 dan kedua tatkala tur buku di tahun 2018. Sayangnya seperti kunjungan sebelumnya, lagi-lagi saya tidak bisa lama di kota ini. Harus mulai berkendara ke tempat di mana pegunungan Leuser berada. Ya, benar. Menuju kaki gunungnya masih membutuhkan waktu yang cukup lama jika menggunakan mobil. Oke, info dari Mr. Jali bahwasanya yang punya wewenang bukan yang jaga taman, bukan taman ya, yang menjaga taman nasional, mereka udah dapat info bahwasanya akan ada 4 tamu. Oke. Terus aku bilang kita tamunya 5 bukan 4. Saya guide dari travel, saya bilang. Oh, oke Bang, nggak masalah. Yang penting infonya sudah dapat Oke. dari Kedah. Dari Ya, Kedah keren. sudah dikonfirmasi Itu akan petugas ada tamu. TN yang ada di Kedah? Petugas TN yang ada di Kedah. Infonya kayak gitu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh. Tanpa menunggu lama, kami langsung izin ke balai TNGL. Awalnya hanya akan mengurusi Maksi. Ujungnya malah jadi banyak bercerita. Apalagi orang-orang di sini menyenangkan dalam berbagi kisah tentang kekayaan flora dan fauna di Leuser. Terutama perihal harimau. Di antara 4 satwa ini yang paling jarang ditemui orang apa? Badak ya? Katanya cuma orang beruntung. Beruntung banget. Ini masa kamera tren. Ini ada 103 individu. Untung jauh ya. Kalau gajah, 103, 28. gajah banyak di luar. Kalau hutan ada di Sekundur, ada di Suak Belimbing, ada di Tambe. Saya sedikit berdebar ketika tahu bahwa ada ratusan harimau yang tersebar di dalam hutan. Kalau bertemu akan menjadi pengalaman tak terlupakan ya. Tapi di sisi lain, takut jadi santapan. Aduh. Belanja deh coba. Pak, terima kasih banyak. Mari Pak ya. Banyak ya. Pas ini chicken itu ya. Ya, di bawah. Biarin aja pada. Mari Pak Ibu, makasih banyak. Assalamualaikum. Daging sapi dengan rempah-rempah khas Aceh. Wait. Buah belangong. Ini namanya belanga. Selepas makan siang, saya dan tim melanjutkan belanja makanan. Oh iya, kenapa sih belanjanya harus dipotong-potong? Karena ada beberapa bahan baku yang bisa dibeli di minimarket, ada beberapa juga yang harus dibeli di pasar, dan ada beberapa makanan basah seperti sayur mayur yang baru bisa dibeli setelah mendekati waktu pendakian, karena takut basi. Patrick, mari kita menakut ubur-ubur. Sepatu apa nih bang? Ini namanya sepatu gambir. Nah, biasa kalau beberapa pendakian di Aceh itu kita lebih menganjurkan pakai sepatu gambir. Gimana sih sepatunya? Nah, konsep sepatu gambirnya sama seperti sepatu bola. Ini ada gambirnya. Boleh dibuka nih Bang, coba ya. Ada Boleh. polonya ya. Ya, kemudian biasanya selain pendakian, teman-teman yang hobinya mancing Oh, pasti pakainya ini. Makanya, Ya. nah ini dia. Karet-karet. oke. Ini grip Oke, benar. lebih bagus, bukan lebih bagus, maksudnya lebih ampuh kalau untuk naik di. Karena kalau sepatu yang konvensional biasa sering basah, susah kering ya. Setuju. Nah, Oke, kita sekarang dari Banda Aceh meluncur ke Takengon. Kemungkinan estimasi waktu itu sekitar 6 sampai 8 jam. Insya Allah kalau nggak ada halangan, kita bermalam di Takengon.
Setelah belanja, kami berkendara lintas kota. Harusnya bisa saja langsung ke desa Kedah, tempat Leusar berada. Tapi perjalanan malam di lintasan sepi yang meliuk-liuk terbilang berbahaya. Setidaknya begitulah penuturan Afri. Saya dan Mang Batman menawarkan diri untuk jadi sopir cadangan. Tapi Afri menolak. Katanya kami berdua tidak hafal dengan medan perjalanan yang berbahaya di kala malam. Iya juga sih. Tapi kita mau ke Aceh atau ke Medan? Kok Medan perjalanan? Ya inilah bersyukurnya kawan-kawan belum ada teknologi di mana kita bisa ngebauin video ya. Karena kalau kawan-kawan ada di sini, aduh kita udah sumpek banget nih. Wangi apa itu emang? Ikan asin. Jadi kita beli ikan asin ditaruh di belakang. My God, wanginya pun. Wangi apa ya, kayak Pakai AC lagi, bawa ikan asin. Di tengah perjalanan, ketika kami berhenti sejenak untuk menerbangkan drone, tiba-tiba ada dua anak muda yang mengenali kami dan menghampiri kami. Mereka dengan antusiasnya menceritakan tentang gunung yang ada di daerah mereka. Padahal kan Gerdong ini masuk dalam kategori ketujuh Gunung Samit Sumatera. Oh iya, Bolak balik ke sana ada 2 kali ya. Oh iya. Untuk Sagor tu. jauh nggak dari sini? Sagu. Dekat abang. Ni termasuk tangga kabupaten. Nanti ada Samit. Nanti kita kabar-kabar lagi, Bang. Siap. Nanti ada, Bang. Sampai jumpa lagi ya. Ya Kak Pur. Ya. Siap. Yuk. Ya, Okey bang. Pada mau makan apa? Kita sudah sampai di mana bang? Kota Biren. Iren. Lurus ke Medan, kita ngambil ke kanan karena kita mau ke Takengon. Berarti kita tuh ini perjalanan berapa jam hari ini tuh? Hari ini kita dari jam 2, Jam 2 sekarang Sekitar? jam setengah 8. Total kira-kira berapa jam? Mau ditulis 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 jam. ya? Hah? 6 jam. bisa Penasaran 5 hari. Ini kopi Aceh, jadi kopi pancong, malah lebih sedikit lagi. Pancong itu sedikit, karena kalau kita minum full, itu sampai besok nggak tidur. nggak tidur karena disiram. Enggak, beneran. Setelah cukup lama berkendara, kami memutuskan untuk tinggal 1 malam di daerah Bener Meriah. Tepatnya di rumah kerabat Afri yang bernama Bang Ian. Bang Ian senang sekali bercerita. Apalagi dirinya pun pegiat alam yang sudah beberapa kali mendaki di kisaran Aceh. Pasti menyenangkan baginya untuk bertemu sesama pegiat alam. Jam demi jam berlalu, kopi yang disuguhkan tak mampu menahan kantuk. Kami pun satu persatu dibawa ke alam mimpi. Iya, kepala di kanan dia. Cuma dia tidurnya bukan tidur orang melahirkan. Kalau ini kan berdengkul, dia kan ada dengkulnya kan. Tidak mandi terlebih dahulu, pagi ini saya dan kawan-kawan kembali melanjutkan perjalanan. Benar-benar sopir super Afri ini. Tidak mau posisinya digantikan. Padahal kami semua bisa nyetir, kecuali Ejak. Sepertinya Ejak masih betah hidupnya disetirin orang lain. Hehehe. Saat hampir siang, kami melewati sebuah situs cantik bernama Danau Laut Tawar. Entah kenapa suasana di sini mengingatkan saya kepada Toba. Meski tentu saja keduanya memiliki pesona masing-masing. Fur, kenapa Fur? Kok bisa mas? Nggak tahu ini dari kapan Jorok ini? banget sih lu. Jorok lu Fur. Ini yang masuk kapan ini? Ini kan lu tutup terus. Iya kan. Kamu udah melalui perjalanan jauh. Oh di dalam situ. Santai dulu, Pak. Kok Duduk dulu. kegempet gitu lihat. Tuh. Oh tuh. Ya. Kemana?
Setelah sejenak menikmati alam, kami lanjut menggerus aspal jalanan. Sayangnya, di sekitar Danau Laut Tawar, jalan rusak masih menjadi kendala yang perlu dibenahi. Di sepanjang road trip, saya dan kawan-kawan banyak beristirahat, entah untuk makan siang atau sekadar meluruskan tubuh. Maklum, pegal juga berlama-lama di mobil. Sudah menjelang sore ketika kami tiba di Blangkejeren. Langsung disambut di kantor balai setempat. Ternyata mereka hendak mempromosikan objek wisata lainnya. Kata mereka di Aceh juga ada gunung lain yang tidak kalah indah, Gunung Kemiri. Siap, semoga suatu saat nanti saya bisa bertualang ke sana ya, amin. Selepas segala birokrasi, saya dan kawan-kawan tiba di rumah sang legenda Mr. Jali di daerah Kedah. Bagi orang-orang yang pernah mendaki Leuser, pasti tidak asing dengan Mr. Jali. Beliau adalah guide yang senantiasa menemani pendaki dari manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang fasihlah, beliau mendapatkan julukan Mister. Sayangnya sudah beberapa waktu terakhir Mr. Jali terserang stroke. Alah kenapa? Alah kenapa? Pak Bos bisa ngopi? Bisa. Hingga tugas untuk menjadi guide dialihkan kepada anaknya yang akan menemani kami kali ini, Rabudin Mudawali atau biasa dipanggil Budin. Jadi nanti untuk Bang Rahmat, Bang Reza, Iya. Reza, Iya. terus tadi kakak siapa? Bang Budin. Bang Budin. Sama. Terus Sama Saudin. Saudin Kahar. Oh, Bang Kahar belum datang. Oh, ini dulu pernah nganter, Bang? Iya, ini jagoan aku waktu dulu kuliah. Oh iya. Jadi bakal jagoan terus ya. Oh, nanti bareng lagi? Bareng lagi. Wih, Bang Kahar, mantap. Jak tadi yang nggak ada apa Bang Afri kasih tahu ke Ejak, aku mah nggak ngerti. Dan tadi itu yang nggak ada pakcoy kan kita ganti sama jagung kecil. Iya. Kalau jagung kecil nggak ada pun nggak apa-apa ya kan. Sama labu. Lagi ngelabel-labelin ini, nanti kayak di pack-packin kayak gini. Jadi biar ngelogisnya itu nggak ribet bongkar-bongkar lagi. Jadi kayak ibaratkan ini kan buat bumbu. Nah, ntar kita tempelin di sini bumbu. Jadi tinggal satu ini doang. Jadi nggak perlu ribet lagi berantakan gitu. Jadi biar mempermudah. Ini ilmu dari Bang Misbah, sangat membantu. Oh ya, dari tim kami cuma Furki yang pernah mendaki Leuser, tepatnya tahun 2020. Karena pengalamannya, dari beberapa minggu lalu Furki sudah mewanti-wanti kalau ada rezeki lebih baik sewa porter. Jangan sampai seperti dia dahulu kala, hanya menyewa satu guide dan satu porter, sampai-sampai beban tim harus dibawa masing-masing dan membuat stres tubuh selama belasan hari. Ya, lagi pula berbagi memang indah. Saya dan tim memutuskan untuk memakai jasa 4 porter dan 1 guide. Dengan begitu, barang-barang yang akan kami bawa menjadi lebih enteng. Ada Abdul Rahman, Syahudin, Rizal, Kaharudin. Nah, Kaharudin ini yang dulu pernah menemani Furki. Dan tentu saja Rabudin sebagai guide. Hebatnya, kegiatan Budin ke dalam hutan bukan cuma sebagai guide pendaki. Jasa Budin sebagai pemasang kamera trap untuk merekam kegiatan sang raja hutan alias harimau sudah sering dipakai oleh balai. Tidak main-main, satu kali dirinya turut andil dalam dokumenter di Netflix. Wah, rasa-rasanya kami diserahkan pada orang yang tepat. Karena rencananya kami akan berada di dalam hutan 12-14 hari, ini menjadikan manajemen logistik sedikit lebih rumit dibanding biasanya. Bayangkan, 10 orang makan 3 kali sehari untuk 14 hari dengan menu variatif dan tidak boleh sampai basi atau busuk di tengah pendakian. Ini malam. Nah, jadi ingat aja siapa yang P, berarti dia sarapan pagi semua. Ini di hari terakhir, jadi alangkah lebih baik ini yang paling bawah. Jadi kita nanti perlu bongkar lagi semua Pak. Itu. Seberesnya kami pun masuk kantong tidur masing-masing dan berusaha tidur. Esok Atap Negeri akan memulai ekspedisi terpanjangnya. Jantung saya berdebar kencang.